sekedar mengambil sumber daya alamnya, tetapi dia menerapkan sistem pemerintahan di negaranya, di wilayah yang dia kuasai. Dia menerapkan kebijakan-kebijakannya di wilayah yang dia kuasai. Jadi gampangnya seperti itu ya, kalau kita bicara tentang kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme ini lebih ke pengembangan ekonominya, sementara kalau ke imperialisme ini lebih ke ranah politiknya atau sistem pemerintahannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sebuah perusahaan dagang seperti VOC itu bisa melakukan yang namanya tindakan kolonialisme dan imperialisme yang notabene-nya harusnya hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara. Lalu kenapa VOC ini sebagai sebuah perusahaan dagang kok bisa-bisanya begitu ya? Nah, kita akan melihat ini adalah alasan kenapa kemudian VOC itu bisa melakukan praktik penjajahan di Indonesia. Karena dia punya hak istimewa atau yang kita kenal juga dengan hak oktroy. Ada beberapa isinya di situ ya. Hak oktroy ini langsung diberikan oleh Belanda kepada VOC. Yang pertama, VOC ini menjadi wakil sah dari pemerintah Belanda di Asia. Tetapi yang menjalankan pemerintahannya bukan dari Belanda ya, tapi dari VOC itu sendiri. Nah, kemudian dia bisa melakukan yang namanya monopoli perdagangan. Dia juga bisa mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain. Dia bisa menjalankan kekuasaan kehakiman. Dia bisa memungut pajak dari rakyat, dari tempat yang dia kuasai itu ya. Kemudian dia memiliki angkatan perang sendiri, dan dia bisa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Kalau kita lihat dari hak istimewanya ini, maka bisa kita simpulkan bahwa keberadaan VOC di Indonesia itu layaknya sebuah negara. Sekalipun dia adalah persekutuan dagang, tetapi dengan hak istimewanya ini, maka dia bertindak layaknya sebuah negara. Makanya kemudian dengan hak-hak yang dia miliki inilah dia bisa melakukan yang namanya imperialisme dan kolonialisme. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bu, berarti ini kalau VOC ini berarti bukan atas nama pemerintahan Belandanya dong? Berarti kalau kita hitung VOC itu bukan VOC ya, Belanda itu menjajah Indonesia dari terbentuknya VOC, benar nggak sih cara berpikirnya? Wah, tentu keliru anak-anakku sekalian. Kalau kita menghitung penjajahan Belanda itu dari terbentuknya VOC, itu keliru. Karena sekali lagi VOC ini sebagai perusahaan dagang tentu berbeda dengan sebuah pemerintahan. Yang bisa membuat dia bertindak layaknya sebuah negara itu karena hak oktroynya, hak istimewanya. Tapi sekali lagi yang menjalankan pemerintahannya di Indonesia ya VOC itu sendiri, bukan dari pemerintahan Belandanya. Maka penjajahan Belanda tidak bisa kita hitung dari tahun 1602 ya. Lalu kenapa sih kemudian muncul anggapan bahwa kita itu sudah dijajah selama 350 tahun? Bahkan tokoh besar seperti Soekarno pun mengatakan hal yang demikian. Kemudian disusul lagi oleh Muhammad Yamin. Kenapa ada kata-kata yang seperti itu? Ada anggapan yang mengatakan bahwa wah kita itu sudah dijajah selama 350 tahun. Makasih Bu. Sebenarnya tidak ada maksud negatif ya, tidak ada maksud untuk memanipulasi fakta sejarah juga yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu. Dia ingin membangkitkan semangat para pahlawan kita untuk membuat mereka bergerak gitu ya. Karena mengatakan bahwa kita tuh sudah dijajah selama 350 tahun. Apakah kita mau dijajah untuk selamanya? Jadi memang maksud Soekarno itu untuk membangkitkan semangat para pahlawan. Begitu juga dengan Muhammad Yamin ya, dia mengatakan hal tersebut ya tidak lain tidak bukan untuk membangkitkan rasa nasionalisme nih kepada generasi-generasi penerus bangsa. Bahwa ya para pahlawan kita itu sudah berjuang setengah mati dan bahkan selama 350 tahun. Sudah seharusnya kita menghargai ya apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita karena saat ini kita hanya tinggal menikmati saja kemerdekaan itu. Nah, inilah dia alasannya kenapa kemudian muncul anggapan yang demikian. Nanti dihitung sendiri ya. Akan kita jelaskan terkait dengan
kekuasaan pemerintahan Belanda setelah Inggris. Nanti bisa kalian hitung dari situ, benar nggak sih kita itu sudah dijajah selama 350 tahun? Ya yang pasti kalau dari bentuknya VOC ya keliru ya perhitungannya keliru. Jadi ini dia kita melihat hak istimewa atau hak oktroy yang dilakukan oleh VOC selama ada di Indonesia. Dengan hak-haknya ini kemudian dia bisa melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan tertentu untuk kemudian dijalankan di Nusantara. Kebijakan-kebijakannya ini sangat merugikan dan membuat masyarakat begitu menderita. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih kebijakannya itu kok bisa sampai merugikan. Secara lebih jelas kita akan lihat bersama-sama, tapi Ibu mau tahu dulu jawaban dari punya kalian tuh seperti apa ya? Ada yang mau coba jawab nggak untuk kebijakan-kebijakannya? Siapa? Kalau di video itu juga sudah dijelaskan ya sebenarnya, tapi memang tidak detail. Nanti di sini kita akan melihat secara lebih detail kebijakan-kebijakan VOC itu sendiri. Tadi sudah ada Wiliana ya yang terakhir ya. Coba Ibu mau dengar suaranya Yohanes Evan? Boleh Yohanes? Yohanes dengar? Oke, silahkan Yohanes. Kalau punyamu isinya bagaimana tuh kebijakan-kebijakan VOC? Yang bisa aja masuk, tapi itu lebih kuat daripada itu. Kita kasih masuk. Ya, silakan Mak. Suaranya belum kedengaran. 3 kebijakan VOC di Nusantara. Yang pertama, menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng. Itu tuh fungsinya untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan sebagai akibat dari penjajahan. Terus yang kedua ada melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Itu tujuannya untuk memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang terakhir mempraktekkan hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Hak oktroy ini adalah hak yang memberi VOC kekuasaan yang tidak terbatas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Belanda. Hak tersebut meliputi hak monopoli, mencetak uang, mendirikan benteng, melakukan perjanjian, dan membentuk pasukan tentara. Oke, terima kasih Yohanes. Ini ya kita singgung tadi hak istimewanya VOC. Jadi di Indonesia dia bisa bertindak layaknya sebuah negara ya, sebagai persekutuan negara, tapi bisa bertindak layaknya sebuah negara. Nah, itu tadi kita lihat jawaban dari temanmu, ada yang dikatakan mendirikan benteng tadi ya, kemudian juga melakukan praktik adu domba ya. Nah, sekarang kita akan lihat kebijakannya secara lebih detail. Nah, dalam sejarah panjang VOC itu sendiri tercatat ada 32 gubernur ya yang pernah memimpin VOC selama berkuasa di Indonesia. Tapi nanti dalam proses penjelasannya tidak akan Ibu sampaikan 32 gubernurnya itu ada siapa saja, karena nanti dalam menjalankan kebijakannya itu sama saja. Maksudnya kebijakannya sudah ada, dan setiap mereka ya menjalankan kebijakan itu. Tetapi memang ada yang gagal, ada yang sukses. Nanti kita akan lihat sedikit saja, hanya 3 gubernur jenderal saja, ada yang gagal dan ada yang sukses, kita akan lihat bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakannya. Jadi VOC ini punya beberapa kebijakan yang diterapkan selama mereka menguasai Nusantara. Yang pertama di situ dikatakan bahwa VOC ini menerapkan 2 jenis pajak, yaitu kontingenten dan juga verpilicite laverenti. Nah, kalau kontingenten ini adalah penyerahan wajib hasil bumi, ya, pajak wajib untuk kontingenten. Iya, Nak? Ibu lagi nge-share screen? Iya. Nggak kelihatan ya? Belum muncul, Bu. Iya, belum ada. Wah. Maaf, Nak. Sebentar. Dan tadi nggak muncul dari tadi. Enggak. Bagian setelah Ethan tadi share screen, nggak muncul lagi. Oh. Oke. Sudah terlihat sekarang? Nanti Ibu akan share juga ini di kelas kalian. Tapi Ibu diingatkan ya, takutnya Ibu lupa mengirimkan. Sudah terlihat kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus?
Sudah kelihatan? Oh, udah Bu sekarang. Oke, terima kasih ya. Nah, Ibu lanjutkan, Ibu ulangi ya. Jadi, kebijakan VOC yang pertama-tama, mereka memberlakukan yang namanya 2 jenis pajak.